Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Jadi hadirin sekalian, kita akan bermuzakarah tentang sifat-sifat mulia sahabat radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia hanya dalam amal-amal agama yang sempurna. Amal-amal agama yang mana? Amal-amal agama yang dibawa, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah mampu mengamalkan ini agama dengan sempurna. Tapi umat akhir zaman, umat hari ini tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Jangankan yang berat, yang ringan sendiri pun sudah berat untuk dilaksanakan. Lemahnya iman, lemahnya keyakinan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mampu mengamalkan ini agama secara kafah, secara sempurna. Tetapi hadirin yang mulia, kalau kita melihat ke belakang bagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in telah mampu mengamalkan ini agama dengan sempurna. Jangankan yang ringan, hatta yang berat pun terasa ringan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kita yang hidup sekarang, umat akhir zaman ini, kita pun akan sama, akan mampu mengamalkan setiap amal-amal agama apabila kita mencontoh bagaimana sifat-sifat sahabat ini wujud dalam diri kita. Sifat-sifat mulia sahabat inilah yang mendorong kita untuk bisa mengamalkan agama. Apa saja hadirin yang mulia sifat-sifat mulia sahabat? Jumlahnya itu ada 6. Jumlahnya ada 6. Namun karena kita keterbatasan waktu, kita akan bagi menjadi beberapa episode. Kita akan bahas 2 saja hari. Yang pertama, sifat sahabat ini, sahabat yakin terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalimah tauhid. Kalimah inilah yang tertancap dalam hati sahabat. Bagaimana tidak? 13 tahun Rasulullah SAW memberikan dedikasi, memberikan tarbiyah kepada sahabat untuk iman yakin ini masuk ke dalam hati. Kalimat ini punya arti dan juga punya maksud dan tujuan. Apa arti kalimat la ilaha illallah? Artinya itu ya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya apa kalimat ini? Maksudnya adalah mengeluarkan keyakinan dalam hati kita kepada makhluk dan masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Jadi tempat Allah Subhanahu wa taala itu dalam hati kita. Hingga sana Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Keluarkan itu semua. Keyakinan terhadap makhluk-makhluk dan masukkan kebesaran. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam hati kita. Apa faedahnya? Hadirin yang mulia, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sekecil-kecilnya iman, maka Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat. Kecil-kecilnya iman. Kalau kecil itu sebesar biji kedelai kah? Sebesar kurma kah? Kecil-kecilnya iman itu seperti debu hadirin. Debu itu hanya berterbangan saja. Itu sekecil-kecil iman yang dibawa mati oleh seorang muslim tanpa ada kesyirikan di dalam hatinya. Dia membawa iman sebesar itu, sekecil itu, maka Allah akan membalasnya dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu pentingnya iman hadirin. Kemudian bagaimana cara mendapatkan iman yakin ini? Iman itu meyakini perkara-perkara yang tidak nampak oleh kasat manusia. Iman yakin itu meyakini perkara-perkara yang gaib. Bagaimana cara mendapatkan iman yakin ini?
maka kita banyak mendakwahkan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini. Kita bicarakan, kita muzakarohkan, kita dakwahkan Allah Al-Khaliq, Allah Al-Malik, Allah Ar-Razik. Bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki sama kita, Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita, memelihara kita. Terus hadirnya bagaimana? Buat halaqatul iman. Setiap kali pembicaraan, maka masukkan Allah Subhanahu wa taala, bicarakan Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan hakikat iman yang sempurna, yang bersih dan bersih. Kemudian hadirin yang mulia, kalimat kedua, kalimat tauhid ini adalah Muhammadur Rasul. Apa artinya? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa maksudnya? Maksud dari kalimat ini adalah bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya, bahwa untuk mencapai kesuksesan, kejayaan, ketenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, hanya cara mengikuti hidup Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin bahagia, ikuti hidupnya Rasulullah SAW. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, harus dengan cara hidup Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada sahabat yang ingin persis 100% kehidupannya seperti Rasulullah SAW. Cara jalannya, cara makannya, cara tidurnya, cara silaturahminya, cara dakwahnya. Sampai-sampai ada sahabat yang ketika itu Rasulullah SAW berjalan, maka sahabat di belakang mengikuti telapak dari bekas kakinya Rasulullah SAW, itu diinjak. Maka sahabat yang lain berkata, wahai sahabatku, kenapa engkau demikian? Sampai segitunya engkau cintanya terhadap Rasulullah SAW. Maka kata sahabat ini mengatakan, wahai sahabatku, saya ingin kehidupan saya itu sama persis bagaimana Rasulullah SAW. Karena berjalannya Rasulullah SAW itu adalah bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu. Apa keuntungannya kita? Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang cinta menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan bersama-sama di surga. Dalam hadis lain mengatakan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummat falahu ajrun mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku dikala rusaknya ini umat, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Kemudian hadirin yang mulia, bagaimana caranya untuk mendapatkan hakikat kalimat ini? Maka kita perbanyak dakwah. Dakwahkan pentingnya sunnah. Belajar menghidupkan sunnah 24 jam sehari semalam kita dalam posisi sunnah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hakikat sunnah. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap doa Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat sifat sahabat yang pertama, yaitu yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid ini, kalimat tidak bisa didapatkan hanya duduk-duduk saja. Tapi ini perlu perjuangan, perlu mujahadah yang berat. Dalam bab kemarin sudah dikatakan bahwa sahabat yakinnya terhadap kalimat la ilaha illallah dalam medan jihad ketika perang Badar. Dan kalimat Muhammad Rasulullah ini ada yakin terhadap kalimat Muhammad Rasulullah SAW ini sahabat ketika perang Uhud. Kemudian hadirin mulia, sifat sahabat yang kedua yaitu sholat khusyuk wal khudu'. Kenapa ini sholat khusyuk wal khudu' menjadi poin yang kedua? Karena amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya benar, maka seluruh amalan yang lainnya akan benar. Dan sebaliknya hadirin yang mulia, apabila sholatnya sudah salah, maka seluruh amalan lain akan dianggap salah. Apalagi kalau kita tidak sholat sama sekali. Apa artinya sholat? Apa artinya sholat khusyuk wal khudu'?
yaitu kita sholat dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan khusyuk, konsentrasi batin yang penuh, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Apa tujuan dari sholat ini? Itu kita belajar membawa sifat-sifat ketaatan yang ada dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita tidak berbicara kecuali yang diperintahkan, yang disyariatkan dalam sholat. Zikir, gerakannya pun sama. Belajar mengikuti amir, pimpinan yang bersih, pimpinan yang soleh. Kita mengikuti, ya, membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Kemudian hadirin yang mulia, apa fadilah sholat ini? Banyak sekali fadilah, keutamaan dan keuntungan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salah satu. Wasta'inu bis-sabri was shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Bahwasanya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan terus hadirin yang mulia, ini bagaimana cara mendapatkan salat yang khusyuk dan khudu ini? Maka kita belajar mendakwahkan pentingnya salat khusyuk dan khudu. Dan yang kedua, kita belajar memperbaiki zahiriyah dan batiniyah salat. Dari mulai istinja kita perbaiki. Karena kalau dari mulai istinjanya sudah salah, maka kesalahannya pun jadi salah dan rusak. Apa itu istinja? Itu bersuci dari hadas besar dan juga bersuci dari hadas kecil. Juga bersuci dari buang air besar dan buang air kecil. Harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, perbaiki istinja kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, ketika sahabat dengan Rasulullah SAW berjalan di atas kendaraan kuda atau untanya ini, maka ini kendaraan Rasulullah SAW ini tidak melanjutkan perjalanannya. Dia berhenti. Maka sahabat bertanya, wah Rasulullah, kenapa ini? Apa kita ini tidak bisa berjalan lagi? Maka kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, di depan kita ini ada dua kuburan yang lagi disiksa dua-duanya. Salah satunya adalah orang yang sering rajin ibadah, tapi tidak memperhatikan masalah istinja, masalah kencingnya bagaimana, masalah buang air besarnya bagaimana, kebersihannya tidak dijaga. Kita asal saja buang air kecil, di mana saja. Kita asal saja buang air besar tanpa memperhatikan bagaimana kebersihan dan cara mensucikan. Maka meskipun dia rajin baca Quran, rajin sholatnya, maka itu tidak jadi pahala di pandangan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istinjanya sudah salah. Kemudian setelah istinjanya sudah benar, maka kita perbaiki wudu kita. Wudu itu tidak asal-asalan begitu saja, asal basah. Harus sempurna sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam sholat, perbaiki juga gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Jangan sampai kita gerakan sholat salah, sujud dan rukunya salah. Bacaannya pun kesana kemari, tidak nyambung makharijul huruf dan tadwid. Maka harus benar sholat, gerakannya dan juga bacaan. Kemudian kita belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Bukan berarti dengan sholat kita masalah kita selesai, tidak. Tapi di balik janji itu ada janji, di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir kita belajar menyelesaikan masalah dengan sholat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hakikat sholat yang khusyuk. Alhamdulillah di dunia kita telah bermuzakarah mendengarkan dua sifat sahabat. Masih ada 4 lagi. Kita sambung lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi sebuah ilmu atau khazanah keilmuan kita, dan kita berazam atau berniat untuk mengamalkan apa yang kita dengar dan juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Untuk sempurnanya majelis, maka kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.